Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifat Channel. Oke, gimana kabarnya hari ini ya? Semoga sehat dan semangat pastinya ya. Di video kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang keren banget tentang budaya Minangkabau, khususnya filosofi merantau. Buat orang Minang, merantau itu bukan cuma pindah tempat tinggal, tapi udah kayak ritual hidup yang penuh makna. Jadi ada loh 10 prinsip yang jadi pegangan mereka saat merantau. Dan percaya deh, ini bukan cuma relevan buat orang Minang, tapi juga buat kita semua yang lagi berjuang di luar zona nyaman. Oke, nggak usah panjang lebar, yuk kita bahas satu persatu. Siapin kopi atau teh, duduk santai, dan kita mulai narasi budaya yang seru ini. Selamat datang di perjalanan budaya yang membentuk karakter, membangun nagari, dan menjaga jati diri. Jadi yang pertama itu, karatau madang di hulu, babuah, babungo balun. Merantau bujang dahulu di rumah Paguno Balun. Inilah filosofi merantau orang Minangkabau yang diwariskan turun-temurun. Artinya merantaulah selagi muda, karena di kampung belum tentu kamu berguna. Ini bukan sekedar ajakan untuk pergi jauh, ini adalah panggilan jiwa. Bagi seorang yang masih bujang di Minang, merantau adalah tahap pembentukan karakter di tanah orang. Ia belajar bertahan, beradaptasi, dan membuktikan diri. Ia membawa nama baik keluarga, adat, dan kampung halaman. Ia bukan hanya mencari nafkah, tapi juga mencari makna. Nah, di perantauan, ia bukan siapa-siapa, tapi justru di sanalah ia menemukan siapa dirinya. Dan ketika ia pulang, ia tak lagi bujang biasa. Ia pulang sebagai anak nagari yang paguno atau bermanfaat di nagarinya. Merantau bukan untuk melarikan diri ya, tapi untuk kembali dengan sesuatu yang berarti. Yang kedua, membangkit batang terendam. Membangkit batang terendam ini artinya membangkit batang yang sudah terendam di air. Pepatah ini syarat makna, simbolik. Batang terendam menggambarkan potensi, harga diri, dan kejayaan yang pernah ada namun kini tersembunyi atau terlupakan. Merantau menjadi jalan untuk membangkitkan kembali itu semua. Seorang perantau dari Minang membawa misi jika kampungnya sedang terpuruk. Ia harus menjadi cahaya yang mengangkatnya kembali. Mengembalikan kejayaan yang hilang bisa berupa ekonomi, pendidikan, atau pengaruh sosial. Jadi merantau bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk membangkitkan yang telah lama tenggelam. Refleksi sejarah dan semangat kebangkitan pepatah ini juga lahir dari pengalaman sejarah seperti pasca peristiwa PRRI. Ketika banyak orang Minang merasa kehilangan potensi strategis di panggung nasional, maka merantau menjadi bentuk perjuangan untuk kembali bangkit, menumbuhkan nilai-nilai lama dalam konteks baru seperti adat, etika, semangat gotong royong yang mungkin mulai luntur. Perantau diharapkan bisa menghidupkan kembali, bahkan di tanah orang. Oke, kita lanjut ke prinsip ketiga dalam filosofi merantau orang Minang. Yang ketiga itu menjaput nantarang, artinya menjemput yang terang. Makna filosofis prinsip ini mengandung semangat pencarian dan pengambilan peluang yang jelas dan terbuka. Dalam konteks merantau, nantarang adalah pengetahuan, kesempatan, atau masa depan yang bisa diraih jika dijemput dengan tekad. Orang Minang diajarkan untuk tidak menunggu nasib, tapi menjemputnya. Merantau adalah bentuk nyata dari semangat mencari ilmu, pekerjaan, atau pengalaman yang bisa mengubah hidup, menghargai kejelasan dan arah. Nantarang juga berarti sesuatu yang sudah tampak jelas, maka jangan ragu untuk melangkah jika jalannya sudah terbuka. Menghindari keraguan dan penundaan prinsip ini mendorong keberanian mengambil keputusan. Dalam budaya Minang, keraguan dianggap sebagai penghambat kemajuan. Dengan sadar, merantau bukan sekedar ikut-ikutan, tapi keputusan sadar untuk menjemput cahaya hidup yang lebih terang. Karena jika cahaya tidak datang kepada kita, kita yang harus datang kepada cahaya tersebut. Prinsip yang keempat yaitu membangun nagari dari rantau. Artinya, membangun kampung halaman dari tanah rantau. Bagi orang Minang, merantau bukan berarti memutus hubungan dengan kampung halaman. Justru sebaliknya, rantau adalah tempat menimba kekuatan untuk kembali memberi. Jadi, perantau Minang dikenal aktif menyumbang untuk pembangunan masjid, sekolah, jalan, hingga kegiatan adat. Orang Minang tetap membentuk komunitas, menjaga bahasa, dan meneruskan nilai-nilai adat. Ini juga menjadi jembatan kemajuan perantau, membawa pulang ilmu, teknologi, dan jaringan yang bisa mempercepat kemajuan nagari. Mereka menjadi penghubung antara tradisi dan modernitas. Perantau yang berhasil dianggap menjadi pemilik tanggung jawab untuk membantu kampungnya. Ini bukan beban, tapi sebuah kehormatan. Oke, kita masuk prinsip kelima dalam filosofi merantau orang Minang. Yang kelima itu mandiri dan bertanggung jawab. Jadi makna filosofisnya merantau bagi orang Minang bukan hanya soal pergi jauh, tapi tentang
membentuk pribadi yang tangguh di tanah orang. Tidak ada nini mama, tidak ada kampung yang bisa jadi sandaran. Maka kemandirian dan tanggung jawab adalah bekal utama. Seorang perantau harus bisa berdiri di atas kaki sendiri. Ia belajar mengatur hidup, mencari nafkah, dan menghadapi tantangan tanpa bergantung pada orang lain. Tanggung jawab terhadap diri dan nama baik dimanapun berada. Maka setiap tindakan harus mencerminkan kehormatan dan etikanya. Mereka saling membantu, tapi bantuan itu bukan untuk bergantung, ya, melainkan untuk saling menguatkan. Orang Minang diajarkan untuk menjadi tulang punggung, bukan beban. Menjaga komitmen dan integritas. Tanggung jawab juga berarti menepati janji, menyelesaikan tugas, dan tidak lari dari masalah. Ini adalah nilai yang ditanamkan sejak kecil melalui adat dan pepatah di Minangkabau. Kita lanjut ke prinsip yang keenam dalam filosofi merantau orang Minang. Yang keenam, menjaga nama baik keluarga dan suku. Dalam budaya Minangkabau, identitas seorang tidak hanya melekat pada dirinya, tapi juga pada keluarga dan sukunya. Maka setiap langkah di tanah rantau harus mencerminkan kehormatan asal-usulnya. Nama baik lebih berharga daripada harta. Di perantauan, perilaku seseorang bisa mengangkat dan atau menjatuhkan martabat keluarganya di kampung. Nah, sistem matrilineal memperkuat tanggung jawab sosialnya. Maka menjaga nama baik berarti menjadi kehormatan kaum ibu dan suku. Ini menjadi tanggung jawab moral yang sangat dijunjung tinggi. Etika dan sopan santun sebagai cerminan adat dimanapun dia berada. Orang Minang diajarkan untuk bersikap sopan, jujur, dan bertanggung jawab. Ini bukan hanya soal pribadi, tapi soal menjaga citra komunitas. Dalam komunitas Minang, berada di rantau, saling menjaga dan saling mengingatkan adalah bentuk nyata dari menjaga nama baik bersama. Jika satu orang berbuat salah, seluruh komunitas bisa terkena dampaknya. Kita lanjut ke prinsip ketujuh dalam filosofi merantau orang Minang. Yang ketujuh, bersikap rendah hati, tapi berani. Orang Minang diajarkan untuk memiliki keberanian dalam menghadapi tantangan hidup, namun tetap menjunjung sikap rendah hati. Ini adalah keseimbangan antara semangat juang dan etika sosial. Berani mengambil resiko, merantau menuntut keberanian, meninggalkan kampung, menghadapi ketidakpastian dan bersaing di tanah orang. Tapi keberanian itu bukan untuk menyombongkan diri, melainkan untuk bertahan dan berkembang. Rendah hati sebagai kekuatan sosial dalam adat Minang. Orang yang rendah hati lebih dihormati daripada banyak bicara. Sikap ini menciptakan hubungan yang harmonis dan membuka pintu rezeki. Menghindari kesombongan meski sukses. Banyak perantau Minang yang berhasil tapi tetap pulang dengan sikap yang sederhana. Mereka tahu bahwa keberhasilan bukan untuk dipamerkan, tapi untuk dibagikan. Rendah hati bukan berarti lemah. Justru orang Minang diajarkan untuk tetap tegas dan berprinsip, sambil menghargai perbedaan dan menjaga sopan santun. Oke, kita lanjut saja ke prinsip yang ke-8 dalam filosofi merantau orang Minang. Yang ke-8 itu menuntut ilmu dan memperluas wawasan. Merantau bukan hanya soal mencari kehidupan, tapi juga memperkaya pengetahuan dan memperluas cara pandang dalam budaya Minang. Ilmu adalah bekal untuk menjadi orang yang hebat dan berguna. Orang Minang percaya bahwa harta bisa habis, tapi ilmu akan terus tumbuh dan memberi manfaat. Maka merantau adalah jalan untuk menuntut ilmu, baik formal maupun dari pengalaman hidup. Alam tak kambang menjadi guru, seperti itulah kira-kira. Jadi wawasan sebagai alat adaptasi. Di tanah orang, perantau Minang belajar memahami budaya lain, berinteraksi dengan berbagai latar belakang, dan membuka pikiran terhadap hal-hal baru. Ini membentuk pribadi yang fleksibel dan bijak. Merantau mengajarkan disiplin, kerja keras, manajemen waktu, dan kemampuan sosial. Semua itu adalah pelajaran hidup yang tak ternilai. Perantau Minang diharapkan membawa pulang pengetahuan yang bisa memajukan kampung halaman. Oke, kita lanjut ke prinsip ke-9 dalam filosofi merantau orang Minang. Yang ke-9 itu beradaptasi tanpa kehilangan jati diri. Orang Minang dikenal sebagai perantau ulung yang mampu berbaur dengan berbagai budaya dan lingkungan. Namun di balik kemampuan beradaptasi itu, mereka tetap menjaga akar budaya dan nilai-nilai adat yang menjadi identitas mereka. Falsafah lain padang, lain bilalang, lain lubuk, lain ikannya. Pepatah ini mengajarkan bahwa setiap tempat punya aturan dan kebiasaan sendiri. Maka orang Minang harus mampu menyesuaikan diri tanpa memaksakan adatnya, tapi juga tanpa kehilangan prinsip. Adat yang fleksibel tapi kokoh. Adat Minang dikenal mampu bertransformasi mengikuti zaman, namun tetap berlandaskan pada falsafah adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah. Ini menjadi pegangan kuat dalam menghadapi perubahan. Identitas sebagai kekuatan bukan batasan di perantauan. Orang Minang tetap menjaga bahasa, makanan, dan nilai-nilai sosial seperti musyawarah, gotong royong, dan sopan santun. Ini bukan sekedar nostalgia, tapi cara menjaga jati diri. Inklusif tapi berprinsip.
Orang Minang bisa hidup berdampingan dengan siapa saja, tapi tetap tahu batas dan nilai yang harus dijaga. Mereka terbuka terhadap pembaruan, tapi tidak larut dalam arus budaya asing. Nah, kita sampai pada prinsip yang ke-10, penutup yang syarat makna dalam filosofi merantau orang Minang. Yang ke-10 itu pulang membawa hasil, itu yang pasti. Merantau bukan perjalanan tanpa arah, ada tujuan yang jelas, kembali ke kampung halaman dengan sesuatu yang bisa dibanggakan dan dibagikan. Hasil di sini bukan hanya materi, tapi juga ilmu, pengalaman, dan nilai hidup. Perantau yang pulang dengan keberhasilan dianggap telah lulus dari ujian kehidupan. Ia membawa kebanggaan bagi keluarga dan nagari. Hasil bukan hanya uang, banyak perantau yang pulang membawa ilmu, jaringan, bahkan ide-ide baru yang bisa mengubah wajah kampung. Ini adalah bentuk hasil yang lebih dalam dan berkelanjutan. Perantau Minang merasa terpanggil untuk membangun kampung, mendirikan sekolah, masjid, atau membantu ekonomi masyarakat. Ini bukan kewajiban formal, tapi ini panggilan hati para perantau Minang. Seseorang yang telah merantau dan pulang dengan hasil akan mendapatkan tempat terhormat dalam musyawarah dan struktur sosial. Ia dianggap matang secara adat dan pengalaman. Nah, itu dia. Jadi kawan-kawan semua, di sana semua, 10 prinsip orang Minang yang nggak cuma dalam tapi juga relevan bagi kita semua. Dari berani melangkah sampai pulang membawa hasil, semuanya punya makna yang bisa kita ambil buat hidup kita sendiri. Jadi kalau kamu orang Minang, semoga makin bangga sama warisan budaya kita ini. Kalau bukan, semoga bisa jadi inspirasi buat terus belajar dan berkembang dimanapun kita berada. Jangan lupa ya, komen, share kalau suka sama konten ini. Dan pastinya subscribe ya, biar nggak ketinggalan cerita-cerita budaya lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam dari rantau. Majulah Minangkabau, majulah Indonesia. Bersama saya Dafan Mulifa, Saudi Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.